Halo semuanya, kali ini kita bakal coba bedah sebuah teks yang judulnya cukup menarik. Ketaatan istri dan ridho suami, jalan menuju surga. Penting ya, di sini kita tujuannya cuma satu. Kita mau coba pahami aja secara netral, apa sih inti dari ajaran di dalamnya tanpa menghakimi. Oke, kita langsung aja mulai dengan kutipan kuncinya. Dengerin ya, wanita mana saja yang meninggal dunia, sedang suaminya ridho terhadapnya, maka ia akan masuk surga. Nah, kalimat ini intinya. Ini adalah premis utama yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Jadi, ada hubungan langsung loh antara ridho suami dan nasib istri di akhirat nanti. Biar pembahasannya enak dan terstruktur, kita bakal bagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu soal otoritas suami. Terus, apa aja sih kewajiban istri yang ideal menurut teks ini? Lanjut ke janji surga sebagai imbalannya, tentu ada juga peringatan dan konsekuensinya. Dan terakhir kita akan lihat sebuah kisah teladan yang menarik. Sip! Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, otoritas suami. Di sini kita akan gali fondasinya ya, landasan teologisnya. Ayat apa sih yang jadi dasar dari semua argumen di dalam teks ini? Nah, ini dia ayatnya. Dari surat An-Nisa ayat 34. Menurut teks yang kita bedah ini, ayat inilah yang jadi, ya bisa dibilang batu penjurunya. Semua bangunan argumen tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, semuanya berdiri di atas ayat ini. Jadi, kata kuncinya di sini adalah qawamun. Penting banget nih. Teks ini menafsirkan kata ini bukan cuma sekedar pemimpin. Oh, bukan. Maknanya lebih luas, yaitu sebagai pelindung dan juga penanggung jawab utama bagi perempuan. Dan dari sinilah konsep otoritas suami itu dibangun. Oke, tadi kan kita udah lihat dasarnya ya, landasan teologisnya. Sekarang, gimana sih konsep itu diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di bagian ini kita akan lihat daftar tugas dan tanggung jawab spesifik seorang istri menurut teks ini. Teks ini mengutip dari hadis dan tafsirannya merinci beberapa ciri istri terbaik. Apa aja tuh? Pertama, harus menyenangkan kalau dilihat suami. Kedua, taat sama perintahnya. Ketiga, dia harus bisa menjaga harta dan kehormatan dirinya sendiri saat suaminya lagi nggak ada. Bahkan sampai ke hal-hal kayak mau keluar rumah harus izin dulu, dan bahkan mau pakai uang pribadi pun harus dapat persetujuan suami. Lengkap banget ya aturannya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling unik. Ada sebuah perbandingan yang, ya bisa dibilang paradoksal. Sifat yang dianggap paling buruk buat laki-laki, yaitu pelit, sombong, dan penakut, justru dianggap jadi sifat terbaik untuk seorang istri. Loh, kok bisa? Begini logikanya menurut teks ini. Istri yang pelit itu artinya dia menjaga harta suaminya. Istri yang sombong itu maksudnya dia menjaga sikap, nggak gampang ramah atau berbicara lembut dengan laki-laki lain. Dan istri yang penakut itu artinya dia takut akan ketidaksenangan suaminya, jadi dia lebih memilih tinggal di rumah. Menarik kan cara pandangnya? Untuk lebih memperjelas tingkat kepatuhan yang diharapkan, teks ini pakai analogi yang sangat kuat. Coba deh dengerin kutipan ini. Posisi istri itu disamakan dengan hamba sahaya atau tawanan yang tidak berdaya. Ini sengaja dipakai untuk benar-benar menekankan level kepasrahan total yang diharapkan dari seorang istri. Oke, tadi kan kita udah bahas kewajiban-kewajibannya yang cukup berat ya. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Apa sih imbalannya? Apa ganjarannya kalau semua itu dijalankan? Nah, teks ini juga menjabarkan dengan sangat jelas janji-janji surga bagi istri yang taat. Jadi ada sebuah hadis yang dikutip di sini yang ngasih resep atau ya semacam jalan tol menuju surga buat para istri. Cuma ada 4 langkah dan 3 diantaranya itu ibadah dasar yang kita semua tahu. Sholat 5 waktu, puasa di bulannya, dan menjaga kehormatan. Tapi ada langkah keempat yang posisinya setara, yaitu taat pada suami. Kalau keempat ini terpenuhi, janjinya luar biasa, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Dan biar kita lebih kebayang lagi seberapa tinggi nilai ketaatan ini, coba lihat perbandingan ini. Teks ini menyatakan kalau pahala ketaatan seorang istri pada suaminya itu setara sama persis dengan pahala jihad bagi seorang laki-laki. Padahal kita tahu kan, jihad itu dianggap salah satu amalan dengan tingkatan tertinggi. Jadi ketaatan istri ini benar-benar diletakkan di level yang sangat tinggi. Tadi kita udah lihat janji-janji manisnya ya, surga dan pahala yang besar. Sekarang kita balik ke sisi yang lain, yang kontras banget. Apa yang terjadi kalau seorang istri tidak taat? Nah, teks ini juga menjelaskan konsekuensinya dengan sangat-sangat gamblang dan keras. Dasar dari semua peringatan itu ada di kutipan ini. Dikatakan bahwa istri yang durhaka pada suaminya itu bukan lagi urusan personal antara mereka berdua. Tapi, dia akan dapat laknat dari Allah, dari para malaikat, dan bahkan dari semua manusia. Berat banget ya konsekuensinya.
Dan bukan cuma ancaman umum, teks ini ngasih contoh yang sangat spesifik. Misalnya nih, seorang istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, walau cuma sebentar. Akibatnya ada dua. Yang pertama, instan, malaikat akan melaknat dia sampai pagi. Yang kedua, jangka panjang. Nanti di hari kiamat, dia akan dibelenggu bersama setan di neraka yang paling bawah. Dari satu tindakan, konsekuensinya bisa sampai sejauh itu. Dan ternyata, bukan cuma menolak ajakan suami loh, ada beberapa tindakan lain yang juga bisa mendatangkan laknat. Misalnya, pasang muka masam di depan suami, keluar rumah tanpa izin, tapi ada satu yang paling fatal nih. Kalau seorang istri sampai bilang, aku nggak pernah lihat kamu berbuat baik sama sekali. Kata-kata itu, menurut teks ini, bisa menghapus semua amal baik si istri. Ngeri ya? Oke, biar nggak cuma aturan dan ancaman melulu, teks ini juga ngasih contoh nyata lewat sebuah cerita. Jadi kita bisa dapat gambaran gimana sih sosok istri soleha yang ideal itu. Yuk kita simak kisahnya. Jadi, ceritanya ada seorang perempuan yang lagi dalam perjalanan haji, terus dia terpisah dari rombongannya. Nah, dalam kondisi itu, untuk menjaga kehormatan dan kesalehannya, dia bikin nazar yang luar biasa. Dia bersumpah nggak akan ngomong pakai kata-kata biasa, tapi cuma akan berkomunikasi pakai ayat-ayat Al-Quran. Gimana caranya? Keren banget. Pas ditanya, kamu dari mana? Dia jawab pakai ayat tentang perjalanan Isra Mi'raj. Waktu ditanya, siapa namamu? Dia jawab dengan merujuk ke kisah Maryam dalam Al-Quran. Setiap pertanyaan, entah itu soal nama anak-anaknya atau tawaran naik unta, semuanya dijawab pakai ayat yang relevan. Ini nunjukin bukan cuma hafal, tapi juga pemahaman yang mendalam tentang kitab suci. Dan akhir ceritanya pun sangat indah. Diceritakan dalam teks ini, setelah perempuan itu meninggal, ada yang bermimpi melihatnya di surga. Posisinya pun bukan sembarangan, tapi di tempat yang sangat mulia, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, kisah ini jadi bukti nyata, hubungan antara kesalehan di dunia dan ganjaran di akhirat. Sebagai penutup, ada satu lagi kutipan yang benar-benar merangkum semuanya dengan sangat ekstrim. Teks ini bilang, wahai kaum wanita, seandainya kamu tahu hak suamimu, niscaya kamu akan rela membersihkan debu di telapak kakinya dengan wajahmu. Ini gaya bahasa hiperbola ya, tapi tujuannya untuk menunjukkan betapa totalnya pengabdian yang diharapkan. Jadi kalau kita simpulkan semuanya, inti dari teks ini bisa kita lihat di sini. Ketaatan istri itu adalah prosesnya, dan hasil dari proses itu adalah ridho suami. Nah, ridho suami inilah yang menurut teks ini jadi semacam tiket emas atau kunci utama buat seorang istri untuk masuk surga. Nah, semua pembahasan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Kita udah lihat kan gimana hal-hal yang sifatnya sangat privat, sangat personal dalam pernikahan, bahkan sampai urusan di belakang pintu kamar, itu diangkat statusnya. Bukan lagi sekedar urusan rumah tangga, tapi jadi sebuah standar keimanan dengan konsekuensi abadi. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah teks bisa membingkai hubungan yang paling privat ini menjadi sebuah urusan publik dengan pertaruhan spiritual yang tertinggi?